semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkan, nama kakak Muzaina, kakak dari Pendidikan Kimia Universitas Syekh Kuala. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan konsep asam dan basa pada bagian kekuatan asam dan basa. Tapi sebelumnya, coba lihat gambar di samping ini. Di sini sudah ada asam asetat dan asam sulfat. Nah, katanya asam sulfat tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, bahkan tidak boleh terhirup oleh kita. Sedangkan asam cuka atau disebut dengan asam asetat itu sering kita tambahkan dalam bahan makanan kita. Kira-kira apa ya yang membedakan mereka berdua? Untuk tahu lebih jelasnya, nonton video ini sampai dengan selesai ya. Materi ini merupakan kompetensi dasar dari 3.10, yaitu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami konsep asam kuat serta pH dari asam kuat. Peserta didik dapat memahami konsep asam lemah serta pH dari asam lemah. Adik-adik, ternyata dalam ilmu kimia, asam dan basa dibedakan menjadi dua. Ada asam kuat dan ada asam lemah. Nah, begitu pula dengan basa. Basa ada basa kuat dan ada basa lemah. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang asamnya dulu ya. Nah, asam kuat itu contohnya seperti HCl, H2SO4, HNO3, dan banyak asam kuat lainnya. Nah, kenapa sih asam itu dikatakan kuat? Asam kuat apabila dilarutkan dalam air itu akan terionisasi secara sempurna. Nah, selain itu juga asam kuat itu memiliki pH 1 sampai dengan 3. Nah, apa sih pH itu? pH itu adalah derajat keasaman atau derajat kebasaan dari suatu senyawa asam dan basa. Menghitung pH dari asam kuat digunakan rumus sebagai berikut. Adik-adik, agar lebih paham kita lihat contoh soal berikut ini. Soal nomor 1, berapakah pH dari H2SO4 0,005 molar? Dari soal, kita telah mengetahui molaritas asam sulfat adalah 0,005 molar atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Reaksi ionisasi dari H2SO4 menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Sekarang, kita masukkan rumus konsentrasi H+ sama dengan X dikali dengan molaritas. X merupakan valensi dari H+. Di sini valensi H+-nya itu ada 2. Nah, atau jika tidak mengionisasikan seperti ini, boleh juga langsung dilihat dari senyawanya. Di sini jumlah H-nya itu ada 2. Kita masukkan ke dalam rumus, konsentrasi H+ sama dengan 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Nilai dari konsentrasi H+-nya kita masukkan dalam rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log 1 kali 10 pangkat min 2. Di sini berlaku hukum logaritma 2 dikurang dengan log 1. Log 1 sama dengan 0, maka pH sama dengan 2. Maka adik-adik, pH dari H2SO4 0,005 molar adalah 2. Nah, yang kedua itu ada asam lemah. Asam lemah seperti CH3COOH, HCN, dan HF. Nah, kenapa dikatakan lemah? Karena asam-asam ini ketika dilarutkan dalam air tidak terionisasi secara sempurna, melainkan ia hanya terionisasi sebagian. Sehingga asam-asam ini memiliki pH di atas 3 sampai di bawah 7. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini sudah ada CH3COOH, dia dilarutkan dalam air akan menghasilkan CH3COO- ditambah dengan H+.
Nah, apabila kita bandingkan dengan HCl, HCl ditambah dengan H2O akan menghasilkan H+ dan Cl-. Dua-duanya menghasilkan H+, tetapi reaksinya berbeda. Pada asam lemah, reaksinya itu adalah reaksi kesetimbangan, artinya reaksi dua arah. Nah, sedangkan pada asam kuat, reaksinya itu adalah reaksi satu arah. Apa sih artinya? Nah, reaksi pada kesetimbangan itu hasilnya dapat bereaksi kembali membentuk reaktannya. Sedangkan pada yang kuat, hasilnya tidak dapat bereaksi kembali. Berbeda dengan asam kuat, untuk menghitung pH dari asam lemah, dia memiliki konstanta asam. Karena reaksinya itu adalah reaksi kesetimbangan, sehingga dia memiliki konstanta asam, ya. Nah, rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, adik-adik sudah paham kan dengan materi asam kuat dan asam lemah? Nah, di materi berikutnya kita akan mempelajari tentang basa kuat dan basa lemah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.